Shalom keluarga damai, bertemu kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera Kamis 26 Juni 2025. Kita bersyukur buat satu hari baru lagi yang Tuhan anugerahkan bagi kita dan juga kesempatan baru lagi untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih buat kasih-Mu yang tak berkesudahan di dalam hidup kami. Engkau terus mengingatkan betapa berharganya kami di mata-Mu. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh datang ke hadirat-Mu, membawa segala isi hati kami. Tuhan, kini tenangkanlah hati kami, agar kami siap mendengar suara-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika mendengar kata anak kecil, apa yang melintas dalam pikiran Bapak Ibu Saudara? Anak yang lucu, menggemaskan, polos, menyenangkan hati, atau anak yang berisik, gak bisa diam, mengganggu dan merepotkan? Atau mungkin ya gabungan dari semua itu ya, paket komplit. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara tentang iman atau pengenalan akan Tuhan, seringkali tanpa sadar kita, orang-orang dewasa, meremehkan iman anak-anak. Kita menganggap mereka belum mengerti hal rohani, terlalu kecil untuk percaya, atau belum waktunya serius tentang Tuhan. Namun Yesus berkata sebaliknya, Ia bukan hanya menerima anak-anak, tetapi juga menegur keras siapapun yang mencoba menghalangi mereka untuk datang kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama-sama membaca firman Tuhan yang tertulis di Matius 19 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian berharganya anak-anak di mata Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan orang-orang seperti anak-anaklah yang empunya kerajaan surga. Bukan hanya itu saja, dalam Matius 18 ayat 1-5, ketika para murid sedang mempersoalkan siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, Yesus justru memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini kita melihat justru Yesus memakai seorang anak kecil untuk menegur para murid, agar mereka dapat belajar dari iman seorang anak kecil. Dan Yesus pun menunjukkan contoh sikap secara nyata. Dalam Yohanes 6 ayat 1-15, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, ketika Andreas membawa seorang anak kecil yang mau membagikan bekalnya, yakni 5 roti dan 2 ikan, Yesus tidak meremehkan anak ini, namun ia menyambut pemberian anak ini dan memberkati 5 roti dan 2 ikan itu sehingga cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari ayat-ayat yang telah kita baca bersama, sungguh nyata bahwa anak kecil berharga di mata Tuhan. Dan dengan kesadaran ini, ada 2 poin yang dapat kita pelajari dan renungkan bersama. Yang pertama, Tuhan ingin agar kita mengasihi anak-anak dan membawa mereka kepadanya. Karena anak-anak ini berharga di mata Tuhan, maka sudah seharusnya lah kita mengasihi anak-anak. Baik anak-anak yang Tuhan hadirkan dalam keluarga kita, ataupun anak-anak yang Tuhan percayakan dalam pengasuhan atau didikan kita, ataupun anak-anak yang kita temui dalam kehidupan kita. Dan salah satu bentuk kasih kita adalah dengan membawa mereka kepada Tuhan dan membimbing mereka berjalan dan bertumbuh dalam iman mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada kesempatan ini izinkan saya untuk mengapresiasi setiap Bapak Ibu Saudara yang secara khusus terlibat dalam pelayanan anak, baik di sekolah ataupun di gereja, dan juga para orang tua yang setia membimbing anak di rumah. Tuhan melihat jerih payah Bapak Ibu Saudara.
Mungkin tidak semua orang melihat, mungkin kadang terasa melelahkan dan dianggap remeh, tetapi Tuhan menghargainya. Karena setiap benih iman yang kita tanam di hati anak kecil, Tuhan sendiri yang akan menumbuhkannya. Karena itu teruslah buka jalan bagi anak-anak untuk mengenal Kristus. Jadilah suara yang mendorong, bukan yang mengecilkan. Dan hargailah setiap momen-momen kecil ketika anak mulai ikut melayani atau menyuarakan imannya. Ingat, Tuhan Yesus sendiri berkata, "Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Yang kedua, Tuhan ingin agar kita belajar dari anak kecil. Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang seperti anak-anaklah yang empunya kerajaan surga. Kualitas hati yang bagaimanakah yang dimiliki seorang anak kecil yang harus kita miliki juga dalam relasi kita dengan Bapa di surga? Pertama, seorang anak kecil selalu merindukan kehadiran orang tuanya dan selalu bersuka cita di dekat orang tuanya. Bagaimana dengan kita? Adakah kita rindu untuk datang bersekutu dengan Allah dalam doa, pujian, dan membaca firman-Nya? Adakah kita bersuka cita untuk setiap kesempatan bertemu dengan Tuhan dan meluangkan waktu bersamanya? Atau mungkin kita sudah terlalu sibuk dengan segala perkara kehidupan kita sehingga keberadaan Tuhan bukan lagi sesuatu yang kita cari dan rindukan? Kedua, seorang anak kecil percaya bahwa apa yang ia terima dari orang tuanya pastilah yang terbaik. Sudahkah kita memiliki hati yang percaya akan kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Hati yang percaya, dengan rendah hati mengakui ketidaklayakannya, dan dengan penuh rasa syukur mencukupkan diri pada anugerah yang diberikan Tuhan kepadanya. Ketiga, seorang anak kecil memiliki iman dan ketergantungan penuh kepada orang tuanya. Lihatlah seorang anak kecil yang dilempar tinggi oleh ayahnya. Dia tidak takut, melainkan tertawa riang, karena ia yakin sang ayah akan menangkapnya. Inilah kualitas utama yang harus dimiliki setiap orang untuk memasuki kerajaan Allah, beriman dan bergantung penuh kepada Yesus. Karena sesungguhnya keselamatan itu merupakan anugerah, dan untuk mendapatkannya kita hanya perlu beriman dan berserah penuh kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersyukur untuk setiap anak yang sudah Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Mari kita terus belajar untuk memiliki kualitas hati seperti anak kecil. Dan mari kita juga terus belajar untuk mengasihi, mendoakan, dan membawa anak-anak ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Engkau sudah memberikan kami anak-anak yang Engkau kasihi. Anak-anak yang boleh tumbuh dalam keluarga kami. Anak-anak yang menjadi murid kami, anak-anak dalam lingkungan rumah atau gereja kami, ataupun anak-anak yang nantinya akan Engkau bawa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kehadiran mereka. Ajar kami melihat mereka sebagaimana Engkau memandang mereka, anak-anak yang berharga. Ampuni kami ya Tuhan, kalau mungkin selama ini kami sering meremehkan mereka, atau bahkan menyakiti hati mereka. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus juga terus menuntun kami agar kami dapat memiliki hati seperti anak kecil yang dengan kerendahan hati selalu datang dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.